Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mario. Di sini Mario akan merekomendasikan makanan-makanan yang unik-unik di Nusantara. Selain dikenal dengan suku dan budayanya, Indonesia juga memiliki ragam kuliner yang gak kalah-kalah unik dengan negara lainnya. Sebagai negara yang kaya, tentu tidak heran jika Indonesia memiliki jenis-jenis masakan lezat dan unik-unik. Mulai dari Sabang sampai Merauke, seluruh daerah mempunyai masakan unik dan khas dengan cita rasa masing-masing. Ini dia daftar kuliner unik yang telah kami rangkum untuk destinasi wisata kalian. Baik, makanan yang pertama kita ke Provinsi Sulawesi Tengah. Mana nih warga Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah beribu kota di Palu, di mana provinsi ini adalah provinsi terbesar di Sulawesi dengan wilayah daratan yang memiliki luas 6.833 km persegi. Ketika berkesempatan untuk mengunjungi Sulawesi Tengah, kamu wajib harus mengekspor makanan-makanan khas Sulawesi Tengah. Ada banyak variasi kuliner khas Palu dan Sulawesi Tengah yang tentu bisa kamu menambah wawasan tentang kuliner di Indonesia. Jangan sampai terlewatan menu-menu makanan khas otentik dari Sulawesi Tengah. Oke, yang pertama ada makanan milu siram. Ada yang tahu makanan ini? Makanan khas Sulawesi Tengah yang pertama adalah milu siram. Makanan ini merupakan sup jagung dengan tambahan udang atau ikan. Cita rasa dari sup jagung ini mempunyai kombinasi dengan asin, manis, hingga pedas. Milu siram mungkin terdengar cukup asing bagi para wisatawan. Oleh sebab itu, tidak ada salah satu mencoba kuliner khas yang satu ini. Selain rasanya yang lezat, makanan ini memiliki banyak gizi, yaitu karbohidrat dari jagung serta ikan dan udang sebagai protein. Yang kedua ada utababa. Selanjutnya ada utababa. Makanan ini merupakan ikan cakalang asap atau ayam kampung yang diasapkan, yang diberi kuah santan dengan cita rasa yang cukup menendang. Utadada sendiri memiliki arti kuah santan. Oleh sebab itu, makanan ini memiliki bahan utama merupakan kuah santan yang gurih serta pedas. Perpaduan ikan cakalang atau ayam kampung dengan kuah santan yang cukup kuat membuat makanan ini diminati banyak wisatawan. Kamu yang baru mengunjungi Sulawesi Tengah wajib banget untuk mencoba makanan ini. Makanan ketiga adalah kaledo. Makanan ini khas dari Sulawesi Tengah. Selanjutnya, makanan ini merupakan sup kaki sapi khas dari Sulawesi Tengah. Faktanya, kaledo sendiri merupakan singkatan dari lembu danggola, yaitu sapi khas provinsi ini. Sehingga makanan ini merupakan sup kaki lembu, namun saat ini sudah banyak tempat yang menggunakan kaki sapi biasa. Meskipun begitu, cita rasa tetap lezat dan khas. Daging sapi yang memiliki tekstur yang lembut dengan rebusan lama. Kuah kaldu pun sangat gurih dari rebusan tulang sapi tanpa tambahan santan. Yang keempat ada lalampa. Kalau kamu ingin mencicipi jajanan cemilan yang lezat di Sulawesi Tengah, tidak ada salahnya mencoba lalampa. Makanan ini mirip seperti lempar yang populer di Jawa. Hanya saja membedakan adalah isiannya yang berupa ikan cakalang, lalu dibakar dengan dibungkus daun pisang. Karena menggunakan ikan cakalang, tentu memiliki aroma yang khas dan rasanya sangat unik. Yang kelima adalah labia dange. Makanan khas dari Sulawesi Tengah selanjutnya adalah labia dange.
Makanan ini merupakan cemilan yang terbuat dari sagu. Orang sekitar menyebut sagu dange. Sangat menarik olahan cemilan ini, dibuat menggunakan tungku tanah liat sehingga rasanya cukup khas. Nah, makanan yang satu ini dimakan dengan campuran gula merah untuk rasa yang manis, atau juga campuran ikan kuah untuk cita rasa yang gurih. Kamu bisa memiliki selera apapun. Itu tadi beberapa rekomendasi tempat wisata kuliner khas Sulawesi Tengah atau Palu. Mayoritas makanan di sini memiliki bahan utama merupakan ikan cakalang yang dimasak dengan pengasapan atau yang disiram dengan kuah santan atau kuah kuning asam. Buat kamu pecinta pedas, makanan ini tentu bisa dinikmati. Selanjutnya kita move ke Maluku Utara. Hai warga Maluku Utara, tahu gak sih kalian Maluku Utara salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya. Juga memiliki kekayaan kuliner yang bisa kalian nikmati. Di sini, wisatawan dapat menemukan hidangan-hidangan lezat yang menggambarkan keanekaragaman budaya dan bahan makanan lokal. Berikut adalah beberapa kuliner khas Maluku Utara yang bisa kalian cicipi jika berkunjung ke sini. Yang pertama ada papeda. Makanan khas Maluku Utara pertama adalah pupeda. Sama seperti papeda yang merupakan makanan khas Papua, makanan bertekstur kental dan lengket ini menjadi makanan pokok warga setempat. Pupeda berbahan dasar tepung sagu. Sangat pas dipadukan dengan kuah mubara dengan lauk ikan tongkol. Salah satu yang menarik dari makanan ini ialah cara menyantapnya, sebab Anda bakal membutuhkan bantuan alat seperti sumpit. Anda bisa menggulung papeda dengan sumpit, kemudian menyuruput kuah. Rasanya legit, gurih, berpaduan dengan kuah mubara dan ikan tongkol yang nikmat. Yang kedua ada gatang kenari. Gatang kenari kebanyakan merupakan salah satu kuliner yang paling nikmat di Maluku. Dengan berbahan dasar kepiting darat, warga setempat kepiting darat ini mempunyai rasa yang lembut dan juga gurih ketimbang jenis kepiting lainnya. Tak heran jika pecinta kuliner yang memburu gatang kenari ini. Selain rasa yang nikmat, gatang kenari dikenal kaya manfaat, termasuk kaya nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Gatang kenari dimasak khusus dengan rempah yang menjanjikan. Pengguna selera bisa pula disajikan dengan kuah asam yang manis dan nikmat. Menariknya, kuliner tersebut masih terus dipertahankan hingga sekarang. Pasalnya, penggunaan kepiting yang akan dimasak faktanya dibatasi oleh pemerintah setempat. Hal ini dikarenakan populasi kepiting jenis ini semakin menipis. Namun, Anda bisa tenang karena sejumlah restoran tersebut sedang mengurus untuk memakan kepiting tersebut agar hidangan khas Maluku ini tetap ada. Yang ketiga ada ikan cakalang. Kuliner ikan asli Maluku ini diolah dengan teknik pengasapan. Biasanya ikan dipakai adalah ikan jenis cakalang serta tuna. Banyak yang bilang jika kedua ikan ini akan awet ketika diasapi, sertanya membuat tekstur rasanya begitu khas. Ikan cakalang dan tuna populer dengan kandungan gizi yang lengkap. Di antaranya ada kalsium, vitamin, hingga protein yang tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ikan asap ini semakin nikmat disantap dengan nasi hangat, sambal colo-colo, serta kerupuk. Tak hanya dikenal dengan Maluku Utara, ikan asap juga bagian dari makanan khas Maluku dan Papua
yang memang memiliki tipe kuliner yang serupa. Yang keempat ada ikan kuah pala banda. Dari namanya saja sudah terlihat berempah makanan khas Maluku Utara ini ya. Terlebih ketersediaan rempah-rempah di wilayah ini sangat berlimpah sehingga sangat populer dengan racikan bumbu khas nan menggoda lidah. Bumbu-bumbu ini diantara lain ada merica, cabai, pala, laos, bunga, dan rempah-rempah lainnya. Fungsi rempah-rempah pada masakan tak hanya membuat semakin lezat, namun dapat menyehatkan badan. Sebut saja merica, yang membuat tubuh merasa hangat dan nyaman. Paduan rempah khas racikan ini adalah perpaduan gurih ikan yang pecah di mulut. Bahkan dijamin Anda akan ketagihan pada masakan ini. Sebagai yang Anda ketahui, hidangan ini dulunya merupakan hidangan istimewa bagi orang-orang Belanda. Namun sehingga perjalanan waktu, masakan ini kian membumi dan jika dijadikan khas masakan warga Maluku. Yang kelima ada sambal colo-colo. Sambal colo-colo nyaris tidak pernah absen dalam setiap kuliner khas Maluku Utara, terutama untuk menemani hidangan lauk ikan bakar, ikan asap, ataupun ayam. Sambal colo-colo memiliki rasa yang sangat pedas, yang dibuat oleh cabai rawit, beserta bawang merah, bawang putih, tomat muda, yang semuanya dirajang kecil-kecil sehingga dimasak tidak diulek, hanya saja dipotong mentah dan diaduk menjadi satu. Terakhir, sambal ini dibumbui garam, air perasan jeruk limau ataupun nipis, serta disiram minyak. Varian sambal colo-colo bisa ditambahi kecap, ditaburi kemangi, dan kenari. Dan inilah dia menu wajib yang boleh ketinggalan apalagi pencinta makanan pedas. Selanjutnya kita kemana lagi ya? Bagaimana kalau kita ke Nusa Tenggara Timur? Mana nih suaranya masyarakat NTT? Nusa Tenggara Timur atau NTT menjadi salah satu destinasi favorit para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun siapa sangka NTT bukan hanya terkenal dengan wisata Labuan Bajo atau Pulau Komodo saja. Terdapat beragam pilihan makanan khas Nusa Tenggara Timur yang sangat lezat dan digemari oleh wisatawan di seluruh dunia. Penasaran apa saja makanan khas NTT yang unik dan lezat? Yang pertama ada kolo atau nasi bambu. Kolo merupakan makanan khas dari NTT yang terbuat dari beras yang dimasak dengan menggunakan batang bambu. Hidangan ini juga kerap disebut dengan nasi bakar khas NTT. Disebutkan demikian karena dalam proses memasaknya dengan cara dibakar. Biasanya nasi bambu ini dihidangkan saat syukuran menyambut musim panen. Yang kedua ada karmanaci. Karmanaci merupakan makanan khas dari Nusa Tenggara Timur yang tergolong favorit dan populer. Karnamaci sendiri terdiri dari daging sapi yang dicincang, yang ditumis dengan bumbu dan rempah-rempah khas NTT. Namun sebelum ditumis, daging sapi ini direbus terlebih dahulu dengan rempah-rempah, garam, gula, dan bumbu lainnya. Makanan ini memiliki cita rasa yang asam dan manis yang sehingga menggugah selera makan kamu. Yang ketiga ada daging balacang. Daging balacang adalah makanan khas Nusa Tenggara Timur yang hampir sama seperti daging rendang khas Padang. Namun keduanya memiliki resep dan cara pengolahan yang sangat berbeda. Daging balacang terbuat dari daging sapi yang dipadukan dengan bumbu-bumbu lokal sehingga menghasilkan rasa yang enak dan lezat dan istimewa.
Yang keempat ada ikan lawar. Ikan lawar adalah salah satu hidangan khas NTT yang berbahan dasar ikan teri mentah. Namun sebelum diolah, ikan teri ini akan dibersihkan terlebih dahulu dan direndam campuran cuka dan juga jeruk nipis. Jika warna ikan sudah berubah menjadi putih susu, maka ikan ini sudah bisa dikonsumsi. Yang kelima ada ikan kuah belimbing. Ikan kuah belimbing adalah makanan khas Nusantara Timur yang salah satunya dibuat dari ikan tongkol yang diolah menggunakan kuah belimbing yang segar dan nikmat. Cita rasa yang menyegarkan dari makanan ini dapat membuat nafsu makan kalian menjadi berkali-kali lipat. Salah satu wilayah yang berada di Indonesia Timur adalah Papua Tengah, yang berada di Pulau Papua. Wilayah ini memiliki banyak budaya dan tradisi yang masih terjaga. Salah satunya adalah budaya dalam hal kuliner. Jika suatu hari nanti kamu berkesempatan untuk mengunjungi Papua Tengah, jangan lupa untuk mencoba makanan khas daerah ini. Yang pertama ada kue sagu bagea. Kue sagu bagea merupakan kuliner wajib yang harus kamu coba, sekaligus kamu jadikan sebagai oleh-oleh jika berkunjung ke Papua Tengah. Sesuai namanya, kue ini adalah sajian kue yang terbuat dari bahan dasar sagu. Kue sagu bagea dibentuk dengan ukuran yang kecil dan berwarna coklat. Saat digenggam, tekstur kue akan terasa lebih keras, namun kue ini akan segera melumer ketika masuk ke mulut. Selain sagu, kue dibuat dengan bahan-bahan seperti gula, biji kenari, tepung terigu, kayu manis, cengkeh, kacang tanah, dan yang lainnya. Ada dua macam kue sagu bagea yang bisa dibuat, yaitu kue sagu bagea asin dan kue sagu bagea manis. Kedua ada papeda. Papeda, kuliner papeda saat ini sudah cukup terkenal hingga wilayah Papua. Papeda merupakan sajian berupa bubur sagu yang bertekstur menyerupai lem atau gel. Dalam warna khas putih bening. Dalam bahasa masyarakat Papua, papeda juga sering disebut juga dengan nama dao. Papeda memiliki rasa yang sangat tawar. Kuliner ini bisa Anda santap bersama ikan tongkol bumbu kunyit ataupun kuah kuning serta sayuran yang diolah dari daun melinjo muda yang bisa Anda sebut juga dengan sayur ganemo. Di wilayah Papua Tengah dan sekitarnya, papeda seringkali disajikan dalam acara-acara penting. Yang ketiga, ikan bakar Manokwari. Sajian ikan bakar tentu sudah tidak asing di telinga kita. Cita rasa yang lezat dari ikan bakar membuat kuliner ini menjadi favorit banyak orang. Ikan bakar Manokwari juga memiliki cita rasa yang tak kalah lezat. Ikan bakar Manokwari memiliki ciri khas cita rasa yang sangat pedas, namun menjadikan sajian yang sangat lezat. Cita rasa pedas dan lezat tersebut berasal dari bumbu tabur pada ikan bakar ini. Bumbu tabur tersebut terbuat dari sambal yang digiling kasar kemudian disajikan mentah tanpa ikut dibakar bersama ikan. Ikan yang menjadi pilihan untuk yang dibakar biasanya adalah ikan tongkol. Namun terkadang banyak juga jenis ikan lainnya yang bisa disajikan kuliner ini. Yang keempat ada kue lontar. Sekilas bentuk kue lontar mirip dengan sajian kue mangkok atau pai susu. Kue lontar tersebut dari bahan-bahan utama seperti margarin, tepung terigu, vanili, susu yang membuat kue ini memiliki paduan cita rasa yang manis dan gurih. Umumnya, kue lontar dibuat dalam cetakan berukuran besar. Namun ada juga kue lontar yang dicetak berukuran kecil, yang dijadikan oleh para wisatawan. Konon,
Kue ini dibawa para penjajah Belanda dan memiliki nama asli kue Londraat. Dalam bahasa Belanda memiliki arti bundar. Kue lontar memiliki tekstur yang kulitnya renyah, namun basah lembut di bagian dalam. Biasanya masyarakat kue ini disajikan dalam bentuk sajian dalam acara-acara tertentu. Kue lontar juga cocok buat oleh-oleh untuk para wisatawan. Yang kelima ada ikan bungkus. Ikan bungkus, sajian ikan bungkus ini sekilas mirip seperti sajian pepes ikan yang banyak Anda ketahui di daerah lain. Namun, ikan bungkus khas Papua Tengah memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Jika pepes umumnya mengandung bungkus daun pisang, maka ikan bungkus menggunakan daun talas. Ikan bungkus yang diolah untuk menjadi ikan bungkus harusnya ikan laut, bukan ikan tawar seperti ikan pepes. Umumnya ikan bungkus menggunakan jenis ikan bandeng karena daging ikan yang tidak hancur setelah diolah. Ikan bungkus juga memiliki aroma yang sangat wangi tercampur daun salam pada bumbunya. Nah, provinsi terakhir kita ke barat Indonesia yuk, yaitu kita ke Bengkulu. Bengkulu merupakan salah satu provinsi berada di kawasan Pulau Barat di Sumatera. Provinsi ini memiliki julukan lain yaitu Bumi Rafflesia arnoldi. Sebabnya, di daerah ini bunga Rafflesia arnoldi yang sangat terkenal itu tumbuh. Bengkulu terkenal dengan destinasi wisata alam dan kulinernya loh, sering dikunjungi oleh orang-orang yang mencicipi makanan khas dari daerah tersebut. Yang pertama ada lemah. Rebung umumnya diolah menjadi sayuran atau isian dari lumpia. Di Bengkulu, rebung justru difermentasi dan kemudian diolah menjadi bahan makanan yang bernama lemah. Sebelum difermentasi, rebung akan dicincang halus dan dicampur dengan potongan ikan air tawar. Setelah dicampur adonan rebung dan ikan air tawar, akan dimasukkan ke dalam wadah berlapis daun pisang. Lalu wadah ditutup rapat dan dibiarkan sampai 3 hari. Makanan ini nantinya biasanya disantap bersama nasi putih dan kerupuk. Yang kedua ada manisan terong. Di Bengkulu ada salah satu manisan yang berbahan dasar tidak biasa, yaitu manisan terong. Masyarakat Bengkulu sering menyebut manisan ini dengan sebutan kurma Bengkulu karena tampilan yang mirip dengan kurma. Terong yang dipakai manisan ini adalah terong ungu yang direndam air kapur sirih yang sudah diberi gula. Proses perendaman akan dilakukan selama 3-5 hari sampai tekstur terongnya lebih kenyal. Yang ketiga ada kue siput. Jangan ngira kalau kue siput ini terbuat dari siput. Namanya kue ini sendiri diambil dari bentuk kuenya yang mirip dengan siput. Kue ini dibuat dari adonan tepung gandum yang diberi isian kacang, lalu digulung dengan bentuk seperti siput dan digoreng hingga kecoklatan. Makanan bernama unik ini biasanya dijumpai di toko kue atau toko oleh-oleh. Selain biasanya dinikmati langsung, kamu juga bisa membawanya kue ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga dan kerabat. Kue purut punai. Nama kue yang unik ini diambil dari bentuk kue yang mirip dengan perut burung punai. Bagi yang belum tahu, punai adalah salah satu jenis burung yang hidup di Bengkulu. Sekilas, makanan ini mirip dengan kue usus ayam khas Jawa. Namun dengan ukuran yang lebih kecil, bahan utama kue perut punai adalah tepung beras. Ada 2 varian rasa kue ini, yaitu
manis dan gurih. Kamu bisa mendapatkan kue ini di toko oleh-oleh di Bengkulu. Kelima ada gulai pisang. Gulai umumnya dibuat dari daging ayam atau sapi. Tetapi di Bengkulu gulai justru dibuat dari pisang. Sebelum diolah menjadi gulai, pisang akan dilepaskan dari kulit dan dimasak bersama bumbu yang telah dibuat dari berbagai macam bahan seperti bawang merah, bawang putih, santan, lokan, ketumbar, kelapa goreng, dan cabai. Gulai ini cocok menjadi alternatif untuk kamu yang bosan dengan gulai berbahan dasar daging. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.